Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Oke, pada pertemuan sebelumnya atau yang telah lalu, kita telah membahas bagaimana cara merangsang pucuk di bagian jorget untuk membentuk cabang primer, terutama percabangan tunggal. Biasa kita membeli bibit, percabangannya hanya satu seperti ini, sehingga titik keseimbangan tidak tercapai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menanganinya. Oke, dalam kesempatan ini, di video tersebut ada yang bertanya, salah seorang sahabat kita, terus bagaimana cara kita menciptakan cabang primer lebih dari 2? Mungkin beliau mau mencoba teknis budidaya dengan pemangkasan yang berbeda dengan menggunakan cabang primer lebih dari 2, baik itu 3, 4 atau selebihnya. Karena sebenarnya itu adalah pilihan kita sebagai petaninya. Nah, dalam kesempatan ini kami akan coba menjawab dari seorang sahabat kita tentang bagaimana cara menciptakan cabang primer lebih dari 2. Sebenarnya ini hampir sama dengan teknis menciptakan tunas berlawanan di pertemuan sebelumnya. Namun di sini yang berbeda adalah bagaimana kita menciptakan cabang primer itu lebih dari 2. Karena kemarin mungkin kita akan berfokus di hanya 2 percabangan saja untuk mengatur keseimbangan. Namun ternyata salah seorang sahabat kita mungkin menginginkan lebih. Jadi sebenarnya itu adalah pilihan. Kembali lagi itu adalah pilihan. Nah, bagaimana cara kita untuk menciptakannya? Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan itu sama. Kita harus melakukan proses yang namanya topping. Jadi proses toppingan itu kita lakukan untuk menciptakan tunas-tunas baru bermunculan di dekat jorget. Ini adalah jorget. Hasil dari sambungannya, kita harus menciptakan banyak tunas-tunas baru untuk menjadi pilihan yang nantinya akan kita kembangkan sesuai dengan keinginan kita. Caranya sangat sederhana. Contoh seperti ini, anggaplah ini 2 bulan setelah tanam. Kita tinggal topping saja seperti ini. Harusnya rapat supaya memunculkan tunas lebih cepat di bagian bawah. Kalau hanya bagian ujung, biasanya tunas yang muncul hanya sekitaran ketiak daun. Jadi kita coba rapatkan toppingannya seperti ini. Nah, biasanya kita sudah topping seperti ini, biasanya akan muncul tunas-tunas banyak di bagian area sini. Jadi kita harus seimbangkan, nanti melepas semua pucuk-pucuk mudahnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan proses topping seperti ini, otomatis nantinya akan banyak tunas-tunas baru yang muncul di cabang primer yang sudah terbentuk ini. Bahkan mungkin ada yang muncul dari entris yang telah kita sambungkan di sini. Namun biasanya kebanyakan itu akan muncul di cabang primer. Contoh seperti ini. Ini kebetulan terbentuk sendiri. Ini. Mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi ini sudah ada beberapa tunas baru yang muncul. Namun ini tidak kami sarankan untuk digunakan oleh teman-teman yang dijadikan sebagai cabang primer selanjutnya. Jadi sebaiknya tunas seperti ini kita lepas. Kenapa? Ini melekat terlalu dekat di cabang primer, namun terlalu jauh dari jorget. Karena syarat cabang primer yang baik untuk memunculkan tunas seperti yang kita bahasakan kemarin itu adalah antara 40 sampai 60 cm. Nah, di sini teman-teman, setelah kita melepas tunas-tunas seperti tadi itu,
otomatis nanti akan banyak sekali tunas-tunas yang muncul di bagian baik di sini seperti kami bahasakan tadi di cabang primer maupun di jorget dari sambungan entris ini. Nah, nantinya ini akan muncul beberapa tunas yang akan berselingan, ada yang sebelah kiri dan ada sebelah kanan, begitupun sebaliknya di primer yang satunya seperti itu, ada yang ke kiri dan ada ke kanan. Nah, di situ kita tinggal melihat bagaimana harapan kita kalau ingin menciptakan 3 batang primer. Nah, cukup kita memelihara di sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian setelah membesar kita lepas yang satu. Ini tidak usah kita kembangkan kiri dan kanannya. Namun bila saja kita mau menciptakan 4, pada saat di sini sebelah kiri, cabang yang kiri ini juga menciptakan tunas baru di sebelah kiri dan kanannya. Setelah membesar, primer utama ini kita lepas, kita gunting, biarkan kita berkembang yang sebelah kiri dan kanan ini. Begitupun juga sebaliknya. Pada saat besar, cabang primer yang utama ini kita potong, sudah terbentuk jadi 4, dan itu seimbang. Nah, kalau tidak dilepas cabang primer utama yang sudah terbentuk ini, keseimbangannya itu tidak bisa tercapai, teman-teman. Nah, pada saat seperti itu kita sudah sejatinya membentuk 4 cabang primer yang akan kita kembangkan ke depannya. Nah, begitupun seterusnya. Bila saja kita menginginkan 6, nah, otomatis cabang utama sebelumnya ini tidak usah kita lepas, kita tinggal jaga dan kembangkan. Begitupun dengan yang ini, keduanya kita kembangkan, kemudian kedua sisi tunas ke kiri dan ke kanan ini juga kita kembangkan. Jadi sejatinya primer yang awalnya 1 itu berubah jadi 3, dan di sebelah sini juga berubah jadi 3, otomatis sudah jadi 6-nya. Sudah jadi 6 percabangan primer yang akan kita kembangkan, dan itu biasanya dilakukan untuk klon-klon tertentu seperti klon MCC 02 atau 45, dan itu sebenarnya sesuai dengan keinginan kita sebagai petani sendiri. Nah, setelah kita menciptakan cabang primer yang tadi yang lebih dari 2, misalnya 4 tadi itu, proses selanjutnya sama, teman-teman. Kita usahakan percabangan utama di setiap primer itu hendaknya jarak dari ini jorget titik utama itu harus tetap 40-60 cm. Maksudnya apa? Itu untuk banyak kegunaan ke depannya. Satu, untuk memudahkan proses pemeliharaan. Kemudian nanti percabangan tidak terlalu mepet, dan mungkin pencahayaan akan lebih mudah diatur karena tidak terlalu padat percabangannya. Nah, itu mungkin materi kita. Mudah-mudahan ini bisa mewakili atau menjawab dari pertanyaan teman-teman kita, terutama yang bertanya di beberapa hari yang lalu. Namun kami akan coba memperlihatkan salah satu gambaran. Kebetulan ini lahan kami bersebelahan yang sudah berbuah, sudah produksi. Di sini kita bisa melihat salah satu contoh seperti yang kami bahasakan tadi di awal. Nah, ini ada 3 cabang primer. Ada 3 cabang primer dari jorget utama kita. Sudah terbentuk seperti ini. Dan itu jarak dari jorget ke percabangan selanjutnya sekunder ini itu kurang lebih 40 cm, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Dan ini ada 60 cm. Jadi sejatinya di awal ini adalah cabang primer utama yang kami lepas, kemudian mengembangkan tunas di kiri kanan salah satu cabang primer. Nah, terbentuklah percabangan seperti ini. Ini cabang primernya ada 3. Ini sangat menarik
dan banyak keunggulan juga. Terutama mungkin teman-temannya memiliki jarak tanam yang lumayan jauh, misalnya 4x4. Metode seperti ini mungkin sangat efektif, karena kalau hanya menggunakan 2 biasanya tidak terlalu melebar. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini beberapa contoh. Sebenarnya kami juga ada sampel yang percabangan itu lebih dari 3 lagi, 6 dan seterusnya, cuman lahannya agak jauh ke sana. Nah, kami membuat videonya ini tanpa editan. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dari pertanyaan kita. Oke, terima kasih telah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.